Hai adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Sebelum berlatih, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Diskusi sangatlah penting, karena itu adalah cara untuk mengumpulkan ide, memperluas pemahaman, dan mendorong kolaborasi. Melalui diskusi, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang suatu topik dengan mendengarkan pandangan dan pengalaman orang lain. Ini juga memungkinkan kita untuk menghasilkan ide baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Diskusi juga dapat membantu memperjelas pemahaman dan menyelesaikan masalah. Ketika orang berdiskusi, mereka dapat memperjelas sudut pandang mereka, mempertanyakan asumsi, dan menerapkan pemikiran kritis. Diskusi yang baik dapat memunculkan ide-ide baru dan membantu mengidentifikasi solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Selain itu, diskusi juga membantu membangun hubungan sosial yang kuat. Dalam diskusi, orang saling berinteraksi dan saling mendengarkan. Ini membantu membangun hubungan yang lebih baik antara individu, meningkatkan rasa saling pengertian dan empati. Dalam situasi kerja, diskusi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang terlibat dan merasa dihargai selama proses pengambilan keputusan. Diskusi memungkinkan setiap orang untuk memberikan masukan dan perspektif yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat dan efektif. Secara keseluruhan, diskusi adalah alat yang penting untuk memperluas pemahaman, memperjelas pemikiran, menghasilkan ide-ide baru, membangun hubungan sosial, dan membantu mencapai solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kita memimpin diskusi yang baik dalam regu. Pertama, pastikan kita telah mempersiapkan topik yang akan dibahas dengan baik sebelum memimpin diskusi. Ini akan membantu memastikan bahwa diskusi tetap fokus dan produktif. 2. Tetapkan aturan diskusi sejak awal, seperti durasi waktu, cara berbicara, dan cara mengeluarkan pendapat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa diskusi berlangsung dengan lancar dan terorganisir. 3. Ajak semua anggota regu untuk berpartisipasi dalam diskusi. Dengan memastikan partisipasi semua anggota, kita dapat memastikan bahwa semua perspektif diwakili dalam diskusi. 4. Dengarkan dengan saksama setiap pendapat dan ide yang disampaikan oleh anggota regu. Jangan ragu untuk bertanya atau meminta klarifikasi jika ada hal yang tidak jelas. 5. Tetapkan prioritas masalah yang dibahas agar diskusi tetap fokus pada masalah yang paling penting dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi. 6. Hindari menjadi terlalu dominan dalam diskusi dan membiarkan anggota regu untuk menyampaikan pendapat mereka dengan bebas. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dalam regu dan membuat semua anggota merasa dihargai. 7. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong partisipasi dari semua anggota regu. Hal ini akan membantu memperluas diskusi dan mengeluarkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kualitas diskusi. 8. Pastikan diskusi menghasilkan tindakan selanjutnya yang jelas dan tanggap. Hal ini akan memastikan bahwa diskusi tidak hanya menjadi percakapan belaka, tetapi juga menjadi langkah nyata yang dapat membantu memecahkan masalah. Nah, dengan mengikuti tips tersebut, kita dapat memimpin diskusi yang baik dalam regu kita, membantu regu mencapai solusi yang efektif, dan membangun hubungan yang kuat antar anggota regu. Berikut adalah beberapa cara untuk memimpin pertemuan dalam pasukan yang beranggotakan banyak. Pertama, persiapkan agenda yang jelas dan terperinci sebelum pertemuan. Ini akan membantu memastikan bahwa semua topik yang perlu dibahas tercakup dan diskusi tetap fokus serta efektif. 2. Tetapkan aturan pertemuan sejak awal, seperti durasi waktu,
cara berbicara, dan cara mengeluarkan pendapat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa pertemuan berlangsung dengan lancar dan terorganisir. 3. Memimpin pertemuan dalam pasukan yang banyak membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan efektif. Pastikan kita memimpin pertemuan dengan tegas dan mengarahkannya pada topik yang sedang dibahas. 4. Ajak semua anggota pasukan untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Dengan memastikan partisipasi semua anggota pasukan, kita dapat memastikan bahwa semua perspektif diwakili dalam pertemuan. 5. Gunakan visual aids seperti slide presentasi atau gambar untuk membantu memvisualisasikan topik yang dibahas. Ini dapat membantu memperjelas masalah atau ide yang disampaikan dan memudahkan diskusi. 6. Kelola waktu dengan bijak selama pertemuan. Jangan biarkan pertemuan berlarut-larut dan membuang waktu. Tetapkan waktu yang tepat untuk setiap topik yang dibahas, dan pastikan bahwa pertemuan berjalan sesuai rencana. 7. Gunakan pendekatan konsensus dalam pengambilan keputusan, sehingga semua anggota pasukan merasa dihargai dan terlibat dalam pembuatan keputusan. 8. Pastikan pertemuan menghasilkan tindakan selanjutnya yang jelas dan tanggap. Hal ini akan memastikan bahwa pertemuan tidak hanya menjadi percakapan belaka, tetapi juga menjadi langkah nyata yang dapat membantu memecahkan masalah. Nah, dengan mengikuti cara tersebut, kita dapat memimpin pertemuan dalam pasukan dengan efektif, memastikan bahwa diskusi tetap terfokus dan menghasilkan tindakan selanjutnya yang tepat. Sekian materi kali ini. Sebagai dukungan agar materi ini lebih bermanfaat, adik-adik dapat membagikannya kepada orang lain. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili Ibra Media mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan salam Pramuka.